Halo Tribuners! Nah, jika kamu takut gagal, kamu tidak pantas untuk sukses. Itu adalah quotes dari Charles Barkley yang akan sesuai nih dengan cakap-cakap kita kali ini atau juga dengan kehidupan kita sehari-hari. Dengan saya Molly, kita kembali lagi di acara Cakap-Cakap edisi Komunitas. Nah, di episode kali ini Tribuners kita akan membahas soal salah satu olahraga ya yang saat ini sedang berhasil nih untuk jenjang internasional. Nah, yang kita tahu seorang atlet olahragawan itu memerlukan sesuatu ketangkasan, ketangguhan, dan juga kekuatan nih untuk bisa sampai ke jenjang internasional. Seperti Firly nih yang ikut dalam kompetisi Student Athletic Championship atau yang biasa disebut SAC. Seperti apa sih sebenarnya Firly bisa sampai di titik sekarang ini dan juga sebenarnya apa itu SAC? Untuk kita mulainya kita langsung aja nih. Saya kenalin ya Tribuners dengan para narasumber kita nih ada Bang Firly Saputra. Halo ya, sapa Tribuners dulu Bang. Hai. Halo, apa kabar Bang, sehat? Alhamdulillah. Segar ya, Segar. tampak segar nih, apalagi baru pulang dari luar negeri ya kan. Ini Bang Firly merupakan seorang pelajar di SMK Negeri 2 Medan, benar ya. Lalu selanjutnya ada dari Zoom nih, ada Bapak Wiryawan Prasetyo selaku PIC SAC Indonesia. Halo Bapak. Halo semuanya, selamat siang. Apa kabar Bapak? Baik, baik. Baik ya. Oke, nanti kita bakal ngobrol nih ya Pak sebelum itu. Tapi ini saya perkenalkan dulu nih Bapaknya. Baik Pak. Oke, Tribuners selanjutnya kita juga ditemani seorang mami cantik ini ya kan. Ada Mami Rosnaini Hasibuan, merupakan orang tua dari Firly. Halo Mami, panggilnya Iya, Mami saya. nih ya. Iya, saya. Manja betul. Sehat Mami? Sehat. Perut bengkak biar. Kayak yang penting sehat. Mami udah bisa sampai ke studio Tribun Medan. Kepengen main-main. Main-main ya. Oke deh Tribuners. Lanjut di sebelah saya ada Bapak Dumpang Parluhutan Siregar, merupakan guru dan juga pelatih di SMK Negeri 2 Medan. Halo semuanya. Halo, sehat Bapak? Sehat. Oke, baiklah Tribuners, itu saya udah perkenalkan ya untuk para narasumber kita yang bakal kita ajak cakap-cakap episode kali ini. Langsung aja kalau gitu ya Tribuners, tanpa lama-lama aku bakal langsung ngobrol nih. Pertama kali sama atlet kita ini ada Bang Firly ya. Panggilannya Bang Firly, benar ya Bang? Firly. Bang Firly. Oke Bang, boleh untuk kita mulai sebelumnya perkenalkan diri Abang dulu nih ke para Tribuners. Hai, perkenalkan nama saya Firly Saputra. Saya dari SMK Negeri 2 Medan. Usianya, status, mana tahu kan status. Saya 18 tahun. Mm-mm. Status pelajar. Oke, itu bidang olahraga yang Abang geluti sekarang itu apa Bang? Atletik untuk lompat jauh. Atlet lompat jauh, ya baik. Jadi Abang sudah berapa lama nih menjadi seorang atlet lompat jauh? Dari tahun 2020. Dari tahun 2020, itu waktu Abang di sekolah kelas? SMP kelas 3. SMP kelas 3. Baru aja malahan ya, bukan udah lama ya, tapi udah bisa berhasil ke jenjang internasional nih. Langsung terbang. Jadi apa sih yang membuat Abang Firly ini menyukai bidang olahraga lompat jauh ini? Karena olahraga ini individu. Tidak mengandalkan- tim ya. Ah. Introvert berarti Abang enggak? Kita mengandalkan kemampuan kita sendiri. Jadi memang harus fokus ke diri sendiri ya. Iya. Kalau misalnya kayak mungkin basket atau volley itu kan kita tim ya Pak, Iya. benar ya. Jadi karena dia olahraga sendiri. Iya. Cuman itu apa nggak ada motivasi dari orang sekitar Abang yang buat Abang jadi suka lompat jauh? Kalau untuk motivasi pastinya dari pelatih. Pelatih ya. Iya. Jadi yang ngajarin Abang pertama kali Pak Dumpang. Pak Dumpang. Serius? Iya. Wow, jadi ternyata Pak Dumpang ini berperan besar ya dalam olahraga yang digeluti oleh Bang Firly sendiri ya. Iya, Terus iya. latihan apa nih emangnya yang diberikan Pak Dumpang sampai-sampai Bang Firly ini jadi bidangku nih, aku harus fokus ke sini. Apa tuh Bang? Banyak programnya. Dan Apa aja? itu pun pasti menguntungkan lah untuk saya.
programnya ya. Iya. Dari awal deh, boleh nggak diceritain gimana ceritanya Bang Firly ini bisa suka dengan lompat jauh, seperti apa Pak Dumpang memberikan motivasi ke Abang, atau mungkin Pak Dumpangnya yang cerita juga boleh kalau Abang malu gitu. Gimana Pak Dumpang? Oke, baik. Terima kasih. Awalnya Firly ini adalah datang sore-sore ke sekolah, lalu saya lihat dia bermain futsal, kemudian saya lihat dari postur tubuh, kemudian kondisi fisik, dan daripada bermain-main tanpa arah, akhirnya memang saya arahkan dia untuk masuk ke atletik. Oh, kayak Gitu ya. anak ayam kehilangan induk Iya. ya. Tanpa arah soalnya bahasanya. Iya. Terus jadi saya katakan kelas berapa, lalu dia menjawab kelas 3 SMP Pak. Oke, nanti kalau sudah tamat, kalau memang mau sekolah di SMK Negeri 2 aja, supaya bisa lebih fokus nanti untuk dilatih untuk masuk ke atletik. wait, tunggu. Bapak tunggu jumpa Firly ini tuh di mana? Kan pada saat itu Firly masih SMP ya? Iya. Itu di mana, Pak? Di sekolah itu, dia datang ke sekolah itu sore-sore. Oh, kami sedang sekolah melakukan SMK latihan. 2. Iya, Ha-ha. datang dia ke sana. Oke, terus? Ya, terakhir diajak, kemudian sudah pengumuman anak SMP, dia kok nggak lulus-lulus, kira-kira seperti itu. Ada apa? Rupanya dia tidak dikasih sekolah. Hah, tidak dikasih Tidak sekolah dikasih maksudnya? sekolah, karena Ibu, Mami nggak ngasih sekolah? Kena uang nggak dibayar. Oh, kirain tidak dikasih sekolah, Mami yang nggak ngasih. Oh, pada saat itu ada kesulitan ekonomi yang membuat Nggak ada Mami nggak biaya. bisa bayarin sekolah Nggak, Firly. diam aja. Oke, Ini yang jadi luruskan. pihak sekolah juga nggak ngasih untuk Firly lulus jadinya untuk Iya. ikut ujian ya, Pak? Untuk ujian. Bapak Karena yang ngelanjutkannya. ada bantuan Oke. dari seorang anggota DPR gitu ya, dapat bantuan Mami ini sama Firly. Mereka tidak sampaikan ke sekolah, kemudian sekolah tidak mengizinkan ujian. Saya mengetahuinya, saya langsung prihatin. Ikutin. Setelah itu, setelah saya tahu seperti itu, maka langsung saya daftarkan dia mengikuti paket B. Masuklah. Paket B Oh, itu untuk- atas bantuan Bapak, Iya. jadinya Firly bisa ikut Iya. ujian terakhirnya. paket Oke. Gitu. Jadi ternyata Pak Dumpang ini merupakan kayak sebuah malaikat yang datang ke dunia ya untuk Firly ya. Banyak Sama membantu ya. dua-dua. Sama dua-dua. Kenapa itu Bu? Mami, kenapa Mami? Sama lah, ini susah ada yang nolong. Oh. Ini nggak sampai hati. Saya jumpa. Maka jumpa lagi. Makanya mami kadang sedih nengoknya. Udah kayak gini kayak mana bantu. Makan mami berobat mami pun susah. Oke, ternyata ada kesulitan nih Tribuners Iya. yang dialami oleh Firly ketika sebelum terjun ke dunia atlet ya. Terus Pak Dumpang, itu kan pada saat itu Firly akhirnya ikut ujian dan ternyata lulus. Masuklah ke SMK 2 Iya. Medan. Terus seperti apa lagi itu prosesnya sampai Pak Dumpang itu, ini Firly ternyata ada potensi di bidang atlet lompat jauh. Itu seperti apa Bapak bisa nggambarnya kayak gitu? Iya, menggambarnya kan dari pengalaman-pengalaman ya, karena saya memang sudah pernah melatih O2SN tingkat nasional mulai dari 2017 sampai 2019 dan juara nasional, dan saya lihat potensi dia ada. Kemudian setelah lulus dia dari paket B, kita bersyukur ya melalui zona dan prestasi. Setelah dia SMP kita latih udah juara Porwil Kota Medan, melalui itu dia masuk ke SMK Negeri 2, baru kita bina dengan serius, kira-kira seperti itu. Oke, memang ada ya bakatnya ternyata ya. Cuman yang beruntungnya adalah Firly dilihat oleh Pak Dumpang. Iya. Yang orang lain tuh nggak sadar ternyata Firly punya bakat itu. Bahkan Tribuners nih ya, aku kasih spill ya. Firly ini sudah berhasil ke Australia untuk membawa nama Indonesia dalam ajang olahraga lompat jauh. Luar biasa itu, keren banget loh. Apalagi ya, ini Firly di awal karirnya itu dia mendapatkan kesulitan di ekonomi. Iya. Bahkan hampir tidak lulus dalam SMP ya, untuk dapat ijazah SMP. Ternyata ada Pak Dumpang nih Tribuners yang menyelamatkan ya. Oke, kalau gitu aku mau nanya sama Mami nih, Mami. Gimana Mami perasaannya punya anak seperti Firly yang berbakat kayak gini, Mami? Senang. Cuman nggak mampu. Untung aja mendampingi Pak Dumpang. Jadi Mami sebenarnya waktu tahu nih ternyata Firly ada bakat di atlet gitu. Seperti apa tuh Mami? Mami bisa ngasih dukungan kah atau Mami ada kasih motivasi kah kepada Firly? Ada, cuman Nepil kita nggak mampu nak. Lama-lama entah kenapa Allah menolong, Bapak ini yang nolong dia. Oh, jadi semua kegiatan yang Firly lakukan tuh disupport oleh Pak Dumpang? Pak Dumpang. Semua. Udah kayak ayah kedua ya? Makanya Mami bilang dia semua. Makanya Mami nggak bisa ngomong.
Oke. Untunglah yang penolong mami, karena mami sakit. Maka dalam segala sekolah, ujian, ini alhamdulillah. Oke, Mi aku mau nanya nih, ini mungkin di luar konteks kita ya. Mami kan tadi ada infoin ke saya nih, Mami punya 4 anak, terus Firly anak 3 ya? Iya, terakhir. Anak terakhir? Oh, anak keempat berarti ya. Itu Firly kegiatannya di rumah seperti apa, Mami? Apakah bandel, lasa, atau Ada, gimana? baik aja, Mam. Jujur, Mami, jangan karena depan kamera. Enggak, bagus. Emang gimana bagusnya Mami di rumah? Nolong mami sakit dibantunya, Oke. kayak mana. Cuma waktu sekolah nggak bisa diganggu. Ma, aku nggak bisa apa-apa, aku mau sekolah, nanti bapak marah. Udah, mami pas lah. Oh, jadi kalau misalnya Firly ada pertandingan itu juga nggak bisa diganggu? Nggak bisa, Nggak boleh Mami ganggu ya? nggak boleh. Padahal anak kesayangan ya? Ya, kayak mana? Kayak mana jadinya? Tapi gimana perasaan Mami ketika tahu Firly berangkat ke Australia? Nangis lah, nggak bisa Sampai bilang apa-apa. nangis? Berdoa aja, ya Allah, mudah-mudahan dia selamat, banyak rezeki. Amin. Itu aja lah. Wah, Tribuners. Itu aja lah. Alhamdulillah banyak yang nolong, kayak bapak ini. Semua nolong, nggak ada yang nggak nolong mami. Alhamdulillah. Oke, Firly, kalau gitu aku lanjut lagi nih ke Firly ya, nanyain kan. Ini kan aku udah ngasih tahu ke Tribuners nih soal Firly yang terbang ke Australia. Itu gimana bisa Firly sampai ke Australia? Pertandingan seperti apa aja yang Firly lawin bisa sampai ke sana nih? Mami pun heran. Ya, ini semua sih berkat SAC. SAC, Iya. itu Student Athletic Athletic Championship. Oke. Berkat dia, kita bisa berangkat ke Australia. Itu gimana Firly bisa tergabung dalam SAC sehingga diberangkatkan ke Australia? Seperti apa ceritanya? Untuk pertama mau ikuti SAC, Kompetisi ya? ya kompetisi itu pengen ikut sprint 100 meter. Oke, Nah, bukan lalu- lompat jauh. Ya, lalu dilihat Pak Dumpang sebelum pendaftaran SAC, dilihat Pak Dumpang, lompat jauh saya pun bagus, jadi didaftarkan untuk lompat jauh. Dan di provinsi, alhamdulillah saya juara 1. Di provinsi juara 1. Oke, terus? Terus diberangkatkan ke Jakarta untuk ke nasional. Oke. Dan alhamdulillah nasional saya juara 1 juga. Dan Lompat jauh nasional dari Sumut juara 1, Iya. Kota Medan. Wah, bangga sekali saya. Nah, lalu setelah itu, setelah tingkat nasional, apa lagi? baru dikeberangkatkan ke Australia. Itu kapan Firly berangkat ke Australianya? Bulan 3. Bulan 3 ini? Baru aja? Baru bulan 3? pulang. Baru pulang? Baru pulang. Tanggal berapa pulangnya? Kamis lalu. Kamis lalu ya. Gimana di Australia, Firly? Sempat jalan-jalan nggak? Jalan-jalan. Gimana perasaannya bisa terbang ke Australia dengan usaha sendiri dan tidak minta uang ke orang tua nih Wah, gitu? pasti Ada senang kali. Coba dong Bangga. bangganya. Bangga kali rasanya. Iya ya, Iya. bangga ya. Mau terbang lagi nggak ke luar negeri? Pengen. Terus di Australia itu kan ikut pertandingan juga, lompat jauh juga kan. Ada menang juara berapa? Kalau untuk menang kita tidak ada, cuman di posisi keempat. Posisi keempat di seluruh dunia? Atau berapa negara tuh? Ada 2 negara, Singapura sama Australia, Indonesia. Oh, oke. Mengikuti ajang. Kita nomor 4-nya untuk lompat jauh ya. Keren banget loh, nomor 4. Bayangin. Tapi dengan tinggi Firly yang 170-an tadi, Firly bilang keren sih. Kita udah bisa untuk Indonesia sendiri bisa nomor 4 di dunia ya Pak Dumpangnya ya. Oke, kalau gitu aku mau langsung aja nih nanya ke Bang Wiryawan kita nih yang udah ada di Zoom ya. Soal SAC nih apa? Pasti Tribuners kayak nanya-nanya, apa itu sebenarnya SAC? Mungkin Bapak bisa jelaskan Pak, apa itu kompetisi SAC Pak? Silakan Pak Wiryawan. Oke, jadi SAC ini sebenarnya event yang memang kolaborasi antara PB Pasi dan juga DBL Indonesia. Jadi mungkin kalau masyarakat Indonesia tahunya DBL Indonesia ngerjain basket ya. Iya Jadi benar. event basket sebelumnya. Mungkin di situ juga ada Pajang, ada bola basket juga di situ Benar, kan. ini ya ada bola Nah, basketnya ya di benar. tengah meja ini. Jadi, harusnya ditaruh pialanya Firly tuh. Oh Biar ini. iya, nggak dibawa ya piala Firly ya. Atau nanti Iya, mungkin nggak bisa dibawa. kita spillkan Pak. Setelah Bapak ngomong kita spillkan nih pialanya nih. Kita in-frame-kan. Ya, Tenang Bapak. Oke. Ya. Lanjut Pak. Jadi biasanya memang orang-orang tahunya kita ngerjain basket karena DBL Indonesia memang basicnya adalah organize untuk event basket. Tapi ada satu momen di mana Ketua Umum PB Pasi Bapak Luhut Binsar Panjaitan meminta langsung CEO kami Mas Azrul Ananda untuk bisa mendebelkan atletik. Jadi beliau merasa DBL sudah berhasil nih di basket, kenapa nggak di atletik?
Jadi karena memang beliau ini adalah ketua umum dari PB PASI, akhirnya harapannya adalah atletik ini bisa jadi satu wadah di mana pelajar juga ada event khusus untuk atletik. Jadi makanya akhirnya kita ciptakan SAC Indonesia atau Student Athletic Championship Indonesia, di mana kolaborasinya antara DBL dan juga PB PASI. Yang di tahun pertamanya, di musim pertamanya, kita laksanakan di 9 regional qualifiers. Itu Salah tahun satunya pertamanya adalah di tahun berapa, Pak? Kenapa? Tahun pertama mulai kompetisi SAC ini di tahun berapa? Di 2002. 2002. Oke, Sorry, 2022 kemarin. Jadi ini memang tahun pertama kita untuk SAC pelaksanaannya. Jadi musim pertamanya kita laksanakan setahun yang lalu di tahun 2022. Nah, di situ di mana kita laksanakan di 9 regional qualifiers langsung. Jadi salah satunya adalah di Sumatera Selatan, di mana tempat Firly berkompetisi. Nah, di situ dari semua regional qualifiers, dari 9 regional qualifiers itu, kita akan mengambil para juaranya. Jadi di masing-masing nomor lomba, jadi ada 5 nomor lomba yang kita perlombakan untuk SMA ya. Jadi untuk SMA ini ada 5 nomor lomba, ada sprint 100 meter, ada estafet, ada lompat jauh, tolak peluru, sama middle distance, jadi jarak menengah. Nah, untuk SMA ada 5 nomor tersebut. Tapi SAC ini sekali lagi adalah memang dikhususkan untuk bisa memasyarakatkan olahraga atletik. Jadinya sebenarnya pelaksanaannya adalah untuk SD, SMP dan juga SMA. Dan semuanya. Jadi kita laksanakan untuk semua jenjang sekolah. Memang fokus kita di student. Jadi semua jenjang sekolah, mulai dari SD, SMP, SMA, kita laksanakan eventnya. Kita untuk SD kita akan ada Formula One, terus ada Kanga Escape yang memang basicnya adalah itu adalah bagian dari olahraga atletik juga. Ada sprint juga untuk 60 meter untuk SD. Nah, untuk SMP nomor lombanya hampir sama dengan SMA yang saya sebutkan tadi, ada 5 nomor lomba. Nah, kebetulan ada hal yang memang khusus untuk SMA, untuk pelajar tingkat tingkat atas, yaitu adalah di mana para juaranya nanti untuk level SMA ini akan kita ambil dan kita terbangkan ke Jakarta untuk mengikuti National Championship. Oh, itulah yang dilakukan oleh Firly kemarin ya, Pak? Benar, jadi di mana Firly berkompetisi sudah menang nih di North Sumatera Regional Qualifiers. Akhirnya Firly dan teman-teman yang lainnya terbang ke Jakarta untuk mengikuti National Championship, dan di mana di situ Firly menang. Akhirnya memang juaranya sudah kita infokan di awal, akan ada reward untuk para juara National Championship atau juara nasional itu. Mereka akan menjalani international training camp ke luar negeri atau berkompetisi di luar negeri juga, seperti itu. Dan sebenarnya kompetisi ini last minute kita mendapatkan berita baik sebenarnya. Apa tuh? Jadi di mana sebenarnya kita fokusnya di sana sebenarnya mau training camp aja. Jadi mereka berlatih sama atlet-atlet dari Australia seperti itu. Cuma last minute sebelum kita berangkat, kita dapat informasi kalau kita dapat invitasi atau dapat undangan di mana kita bisa ikut join di State Championship. Jadi Western Australia atau Australia Barat ini mereka punya semacam kejuaraan provinsi atau kejurprov mungkin ya kalau di sini. Jadi kejuaraan senegara bagian Western Australia. Jadi di mana semua atlet dari Australia Barat berkumpul jadi satu, mereka berkompetisi di event tersebut. Nah, di situ kita dapat undangan untuk bisa join. Gitu. Ya, untuk bisa join di sana. Nah, berarti Firly terbang lagi dong ke sana, Pak? Kenapa? Ini yang kemarin Firly terbang atau undangan lain lagi? Yang kemarin kita Australia itu adalah invitasi itu. Jadi selain kita training, mungkin Firly juga merasakan kita dapat training dari atlet-atlet di Australia. Kita juga ada kesempatan untuk untuk berkompetisi di sana. Dan kemarin juga lumayan tidak mengecewakan, Firly hampir dapat peringkat ketiga ya, Fir ya? Hampir ya, itu apa tuh yang buat kurang? Cuma selisih 1 senti kalau nggak salah ya, Fir ya? Oh, serius? Sama peringkat ketiganya. Jadi itu yang di open ya, Fir ya? Iya, yang di open.
Yang di open. Jadi Firly kemarin ikut 2 kategori lomba untuk lompat jauh, untuk yang under 20 sama yang open. Nah, open ini malah lebih dewasa lagi tingkatnya. Jadi secara usia nggak ada batasan. Nah, di yang open ini yang Firly selisih cuma 1 senti aja sama peringkat 3-nya. Wah, jadi sebenarnya peringkat 3 juga sih kalau selisihnya 1 senti. Benar. Jadi cukup membanggakan buat kita kemarin untuk Firly dan kawan-kawan ketika ke Australia. Karena sebenarnya memang kita tidak mentargetkan apapun. Targetnya adalah mereka untuk bisa berkompetisi, mereka bisa merasakan bagaimana kompetisi di luar itu. Mencari pengalaman juga ya. Benar, mencari pengalaman juga. Tapi ya bonusnya adalah kita dapat 2 medali perunggu dan 1 perak. Keren banget. Oke, itu tadi Tribuners udah di spill ya gimana perjalanan Firly bisa sampai ke Australia nih. Nah, tadi Pak Wiryawan, tadi Bapak ada sampaikan soal untuk SAC ini dibatasi untuk para pelajar dari SD hingga SMA. Nah, aku mau tanya nih, kalau misalnya nih ada salah satu orang yang ingin ikut dalam kompetisi ini, namun dia tidak dalam sekolah, atau mungkin berhenti tidak sanggup ikut sekolah, tapi dia ada apa sih bahasanya ya, kemampuan atau potensi dalam bidang olahraga salah satunya yang diadakan oleh SAC. Itu apakah bisa ikut dalam kompetisi ini juga atau tidak, Pak? Nggak bisa sih, Mbak, karena memang diwajibkan kita, harus ada ya. Harus ada sekolahnya. Base-nya kita sebenarnya, dasarnya kita adalah anak-anak ini harus mewakili sekolahnya. Jadi akan ada kebanggaan dari sekolah di mana anak-anaknya bisa ikut kompetisi. Sebenarnya seperti itu. Jadi mungkin ini adalah hal yang beda yang kita yang pasti lakukan sebelumnya ya. Karena belum pernah ada di mana suatu kompetisi itu membawa nama sekolah. Yang ada pasti biasanya bawa nama daerah, bawa nama kotanya, bawa nama provinsinya, seperti itu. Nah, cuman SAC ini adalah memang base-nya kita adalah student athletics. Jadi di mana anak-anak ini harus bertanding mewakili sekolahnya. Jadi akan ada kebanggaan sekolah terhadap siswanya. Seperti itu sih. Oke, ini pertanyaan terakhir Pak Wiryawan. Jadi kalau misalnya nih, contoh Firly ya, dia sudah berhasil memenangkan dari tingkat provinsi dan juga nasional nih. Apa aja sih sebenarnya yang diperoleh oleh para pemenang yang ikut dalam kompetisi SAC ini sendiri, Pak? Oke, jadi kalau SAC ini untuk level provinsinya, level regional qualifiers-nya, yang jelas para pemenangnya itu nanti akan mendapatkan kesempatan untuk bisa join ke National Championship, jadi ke level nasional. Dan ketika di level nasional nanti dia menang, ya berarti dia akan dapat peluang untuk bisa dapat, kita belum tahu nih reward di tahun selanjutnya seperti apa. Ya semoga aja kita tetap bisa keluar untuk bisa berlatih di luar negeri juga, harapannya seperti itu. Tapi yang jelas pastinya kalau di BL Indonesia ini, Mbak, fokusnya kami selalu juga menekankan ke PB Pangsi juga, kita tidak seperti event-event yang lain di mana kita tujuan utamanya adalah memberikan reward berupa mungkin itu adalah uang pembinaan dan lain-lain dan sebagainya. Tidak. Fokusnya kami adalah memberikan mimpi ke semua pelajar di Indonesia. Khususnya adalah untuk cabang olahraga atletik. Di basket sudah kita laksanakan dengan DPL basket. Nah, sekarang momennya di mana kita akan menjalankan hal yang sama di basket ke olahraga atletik. Jadi kita fokusnya adalah tujuan utama kita adalah memberikan mimpi ke anak-anak atletik di Indonesia. Pelajar yang suka atletik, lebih tepatnya. Yang bisa untuk menggapai cita-citanya juga nih ya, Pak. Benar. Jadi fokus kita nggak yang mungkin bisa ditanya seberapa besar reward hadiah atau rewardnya yang kita berikan ke Firly. Nggak besar. Cuman yang utamanya kita adalah kita mewujudkan mimpinya anak-anak itu. Dimana mungkin bisa jadi nih perjalanan pertama mereka ke luar negeri. Benar ya Firly ya. Yang kami yakin nggak akan bisa terlupakan oleh anak-anak. Seperti itu. Jadi gimana mereka belajar dengan atlet di luar negeri. Gimana mereka akhirnya bisa berkompetisi dengan para atlet di luar sana, di luar negeri sana. Jadi hal-hal yang seperti ini memang fokus utama kami. Yaitu adalah mewujudkan atau memberikan mimpi dan juga mewujudkan mimpi tersebut ke anak-anak penggemar atletik di Indonesia.
Seperti itu sih, Mbak. Oke Pak Wiryawan, thank you nih atas penjelasannya yang luar biasa padat nih ya. Jadi Tribuners mungkin para atletik penonton nih atletik nih ternyata ya kepengen ikut SAC udah dapet nih informasinya dari Pak Wiryawan. Pak Wiryawan, kita bakal kembali lagi sama Bapak, tapi sebelumnya jangan kemana-mana dulu ya Pak. Saya akan kembali lagi dengan Bapak nih. Oke, kalau gitu aku lanjut nih sama Bang Firly lagi ya. Tadi kan ada dikasih tahu kalau misalnya Abang itu ngikutin kompetisi SAC, terus ikut dalam nasional, bahkan ke internasional juga. Pernah nggak sih Bang Firly terbayang sampai mendapat cita-cita seperti itu? Sebelumnya sih belum. Belum pernah ya? Pernah. Terus ada nggak sih Bang Firly ini yang kayak merasa ternyata kaget nih dengan bakat yang Abang dapetin sekarang? Pasti kaget, soalnya belum pernah kita menjuarai juara 1 tingkat provinsi, juara 1 tingkat nasional, belum pernah. Sebelum ini Abang ada ikut cabang olahraga yang lainnya atau baru memang lompat jauh ini aja? Sebelum menggeluti atletik ini, saya dulunya atlet pencaksilat. Hah? Jauh banget ya dari pencaksilat ke lompat jauh. Serius, itu pernah juara juga? Kalau untuk pencaksilat kita pernah juara Popkot sama juara Piala Gubernur. Pernah ada juara juga. Berarti di rumah lumayan banyak ya Mami ya Piala Firly ini ya. Dijual nggak? Bercanda. Oke, terus ini kan sebelumnya kan Bang Firly ikut dalam kompetisi SAC nih. Emang siapa sih atau apa nih yang membuat Bang Firly sampai mau ikut dalam kompetisi SAC ini sebelumnya? Kalau memang mau sendiri kah atau ada dari Pak Dumpang mungkin atau dari Mami? Itu Pak Dumpang yang ngajakin Firly? Mengusulkan. Oh, Pak Dumpang yang mengusulkan untuk Firly ikut dalam SAC. Itu gimana Pak ceritanya sampai Firly? Apakah Firly kemarin nolak, nggak mau apa, nggak pede gitu? Ada gitu-gitu nggak sih? Oke, pertama-tama ya begitu mengetahui ada event daripada SAC, lalu saya persiapkan Firly untuk mengikuti event itu. Dan kita persiapkan semuanya baik dari segi fisik ya, teknik dan lain sebagainya untuk bisa nanti dia melihat peluang untuk lolos nanti ke tingkat nasional. Menarik sekali memang karena SAC ini mengatakan dari brosurnya itu apabila menang di regional Sumatera baru langsung ke tingkat nasional dan ada harapan ke luar negeri. Dari situlah kita serius untuk menangani kira-kira seperti itu. Itu target Bapak pada saat kepengen Firly ikut dalam kompetisi SAC ini apa? Firly harus juara 1 untuk tingkat nasional seperti itu kah? Iya, kalau target saya seperti itu. Oh, ya, oke. iya. Terus Firly ada ngeluh nggak untuk memulai latihannya? Itu kan otomatis padat tuh jadwal latihannya ya pada saat mau kompetisi. Itu seperti apa Pak? Firly-nya ada ngeluh gitu, ada nolak, males latihan? Ya awalnya sih karena latihan yang padat ya bisa dia demam gitu ya. Oh iya, sampai demam. Sampai demam. Tapi pernah ngeluh nggak dia? Ya kalau mengeluh sih pernah juga. Tapi Namanya kan remaja ya kan. berikan selalu masukan ya, masukan semangat yang baru untuk selalu termotivasi mengikuti latihan. Oke. Nah terus Firly itu gimana? Kamu kan latihan tuh otomatis kan selama kompetisi SAC ini kamu latihan setiap hari. Itu gimana perasaan kamu? Ada nggak kepengen kayak nyerah atau kayak ngerintisnya itu kamu kayak merasa ini aku nggak bakal berhasil gitu-gitu, ada nggak sih? Kalau untuk pikiran gagal itu nggak ada, karena selalu Pak Dumpang ngasih motivasi terus setiap latihan. Oke, ternyata Pak Dumpang nih sosok yang sangat menginspirasi kamu ya. Gimana sih gambaran kamu untuk sosok Pak Dumpang ini? Coba kamu deskripsikan deh. Kayak ibarat Pak Dumpang nih malaikat kali lah dalam hidup Pak. Cie Pak Dumpang. Tapi saya semoga ya banyak Pak Dumpang lain nih yang ada di luar sana yang membantu mahasiswa atau siswa-siswi yang berbakat nih yang bisa memberikan apa sih potensi dia untuk ajang Indonesia bahkan supaya bisa ke luar negeri gitu ya. Keren banget nih Pak Dumpang ya, aku ikutan bangga jadinya ya. Oke, Firly aku mau nanya lagi nih. Ada nggak sih pengalaman kamu yang membekas banget nih di hidup kamu sampai sekarang yang nggak bisa kamu lupain? Coba ceritain. Kalau untuk kebaikan Pak Dumpang. Oh, cuman itu ya? Ya, kebaikan Pak Dumpang nggak bisa dilupai sih. Jangan nangis. Sampai kamu nangis ya. Kebaikan Pak Dumpang nggak bisa dilupai. Kebaikannya nggak bisa. Bahkan Mami juga sampai ikut nggak nyangka ya dengan kehadiran sosok Pak Dumpang ya. Mami ada mau Mami sampein nggak sih ke Pak Dumpang nih? Berhubung ada orangnya di sebelah loh. Cuman ya Allah berterima kasih bulan rezekinya saya sehatkan semua. Buktinya ternyatanya dipilih jadi sukses. Gara-gara Pak Dumpang.
Kalau nggak ada Pak Lumpang nggak mungkin Mami gini. Nggak mungkin bisa sampai ke studio Tribun Medan ya, Sekolah Mami. pun nggak sukses. Oh iya. Apa inilah gara-gara dia semua. Mami nggak ikut campur, Mami di rumah. Cuman sedih, nggak bisa membalasnya. Cuman Allah lah yang menolongnya, murah rezeki lebih dari dapatnya. Amin. Itu aja. Luar biasa. Makanya bila Ma pilih-pilih ingat bapak itu bapak kau ya Mak. Ya. Oke, Mami. Oke, aku mau nanya nih, Pak Dumpang. Tadi kan aku nanya bagaimana sosok Firly nih, kalau dari segi sebagai atlet. Aku mau nanya Firly sebagai seorang siswa di sekolah. Seperti apa? Apakah ada prestasi juga nih? Baik, kalau si Firly di sekolah adalah pendiam, nggak lasak ya. Dia Rajin juga belajar. Kemudian dia kan jurusan listrik ini. Oh iya. Dia juga suka untuk merakit-rakit listrik begitu. Di samping itu juga dia sambil membantu abangnya bekerja memperbaiki AC. Iya, betul. Oh iya. Ya, jadi kalau belajarnya memiliki ya cukuplah prestasi untuk belajar juga, motivasinya sangat tinggi begitu. Menurut Bapak seorang Firly itu merupakan sosok yang motivasinya tinggi ya? Iya. Kayak gitu ya ternyata ya. Baiklah Tribuners, ini kita udah hampir masuk ke penghujung acara nih ya di episode kali ini. Aku mau nanya ke masing-masing dari para narasumber kita nih. Yang pertama dari Pak Dumpang dulu. Oke, Pak Dumpang, ini gimana nih harapan sekolah untuk Firly ke depannya seperti apa? Baik, harapan sekolah untuk Firly sebenarnya kalau sekolah ya sudah banyak memberikan reward sama dia, bahwa dia keringanan uang sekolah mulai dari kelas 10 sampai kelas 12 semuanya sudah digratiskan ya. Dari kelas 10 sampai kelas 12? Ya, dituntaskan berarti semuanya begitu ya. SMK ini dia free? Free semuanya. Alhamdulillah banget ya Firly ya. Itu berkat Firly dengan keahliannya sebagai atletik itu ya Pak Dumpang ya. Kemudian kepala sekolah juga berterima kasih begitu ya, sama guru-guru semuanya berkolaborasi mendukung dia untuk terus berprestasi bahkan ke plat dapur ya, yang kita rencanakan target kita ke sana supaya nanti anak ini masa depannya juga ya semakin tercapai cita-cita yang diharapkannya, baik dari segi pendidikannya di sekolah maupun dari segi prestasi. Amin. Itu yang tadi Bapak bilang ada kompetisi yang akan datang di kapan nih emangnya Pak? Kompetisi yang akan datang ini ada kejurnas di bulan 6. Kalau nanti limit lompat jauh dia bisa 7, mungkin akan kita berangkatkan ke tingkat nasional. Oke, semangat loh Firly ya. Berarti ini udah mulai latihan lagi ya? Sudah mulai lagi. Semangat loh, jaga kesehatannya supaya nggak gampang drop ketika ada pressure latihan yang luar biasa. Karena seorang atlet itu harus bugar yang saya tahu. Jangan kayak saya lemah gitu. Kenapa Mami ngeliatin anaknya terus? Bangga. Senang nengok semua kok bisanya dapat Allah menolong Mami yang itu karena berkat Mami yang terus berdoa untuk Firly, terus Firly yang nggak pernah menyerah dalam hidupnya untuk memperjuangkan keluarganya bahkan dirinya sendiri. Kayak ibu pun gitu, ya Allah murahkan rezekinya, senang kali jumpa, senang Bapak Dumpang lagi. Cuman memang Allah menemukan yang terbaik bagi Mami walaupun kayak gini. Setiap masalah pasti ada kebaikannya juga, iya, Mami. sayang. Oke, aku mau nanya juga sama Mami nih, gimana harapan Mami untuk Firly, anak Mami yang tercinta ini ke depannya? Apa pesan-pesan yang ingin Mami sampaikan kepada Firly? Silakan Mami. Ya itulah saya mau bilang, apa kata Bapak dituruti, perintahnya ditaati, jangan dilanggar peraturan, sopan-sopan. Setiap hari kan Setiap hari Mami kasih tahu mau ya. pergi sekolah mau apa jangan bikin masalah, marah anggap Bapak sendiri, itu pengganti. Diam dia. Oke, yang penting Firly sehat terus ya Mami ya. Mendengar kata bapaknya, karena bapaknya mengapakan dia, bukan Mami. Bapaknya yang mana nih? Ya ini. Pak Dumpang ya. Oke. Oke, aku kalau gitu mau ke Pak Wiryawan nih. Halo Bapak, masih ada ya? Standby ya Pak. Pak Wiryawan, ini seperti apa nih Pak pandangan SAC terhadap Firly nih? Dan apa sih harapan dari pihak SAC sendiri untuk Firly ke depannya Pak? Kalau SAC untuk Firly pasti ya harapannya Firly masih bisa meneruskan ya. Jadi jangan berhenti untuk di level SAC aja. Jadi karena mungkin kita nggak tahu nih secara regulasi di musim selanjutnya Firly masih bisa join atau enggak. Cuman ketika misalnya pun sudah tidak bisa join secara regulasi, berarti ya jangan berhenti sampai di sini. Firly harus tetap lanjut ke jenjang yang berikutnya. Jadi harus
harus terbang lebih tinggi lagi, Firly. Iya, Jadi Iya, Pak. harus bisa nyampe cita-citanya lebih tinggi lagi setelah kasih SAC. banyak, SAC ini cuma jadi fondasi Firly aja untuk bisa dapat kehidupan yang lebih baik. Untuk dari segi prestasi atletnya juga lebih baik juga, harapannya kita seperti itu. Dan kalau dari harapan kami juga, ya mungkin ada orang tua seperti Mami yang bisa selalu mendukung anak-anaknya untuk bisa berkompetisi, untuk bisa join SAC lebih tepatnya di musim-musim berikutnya. Terus juga harapan kami juga akan ada selalu Pak Dumpang yang lain seperti yang Mbak Mori katakan tadi. Jadi yang bisa selalu melahirkan atlet-atlet yang baik, yang berprestasi, ya. Dan otomatis harapan kita juga pasti SMK Negeri 2 jangan berhenti untuk mendaftarkan atlet sebanyak-banyaknya Pak di SAC, Pak. Siap. Jadi musim selanjutnya harapan kami juga akan ada penerus dari Firly lah untuk bisa membanggakan nama sekolah dan nama daerah. Amin. Seperti itu. Oke, Pak, itu kan untuk Firly dan juga SMK Negeri 2 nih. Apa sih ada pesan-pesan yang Bapak ingin sampaikan kepada atlet-atlet di luar sana nih, Pak, yang sedang menonton saat ini? Oke, untuk semua atlet, pelajar ya, lebih tepatnya. Jadi, yang jelas harus join SAC kalau mau ngerasain atmosfer kompetisi yang berbeda daripada kompetisi atletik yang lain. Jadi harus join sama SAC. Mungkin kalau yang di Medan atau di Sumatera Utara bisa tanya Firly gimana SAC itu, gimana keseruan SAC. Firly juga pasti sudah merasakan, dan Firly juga harus ceritain senangnya di mana, apa yang dikasih sama SAC. Jadi kita akan selalu menciptakan mimpi dan mewujudkan mimpi kalian untuk bisa mendapatkan prestasi yang lebih baik di atletik. Seperti itu. Karena memang fokusnya kami adalah menebar jala seluas-luasnya untuk mencari bibit atlet, dan yang nantinya pasti akan dari PB Pasi juga pasti akan menangkap ikannya untuk bisa memberikan modal yang lebih baik lagi untuk dia bisa ke level yang lebih tinggi. Amin. Semoga ya kompetisi SAC sendiri bisa mengembangkan bakat-bakat para atletik yang ada di seluruh Indonesia untuk bisa kita pamerkan ke ajang internasional ya, Pak. Terima kasih banget Pak Wirawan atas waktunya nih udah mau berbincang dengan kita di studio. Semoga Bapak sehat selalu dan juga untuk SAC semakin berkembang tentunya ke depannya. Thank you Pak Wirawan atas waktunya. Terima kasih Firly. Terima kasih Pak. Sehat-sehat selalu. Nah, Tribuners ya. Oke, ini kita masuk ke penghujung acara nih. Sebelum aku tutup, aku mau nanya ke Firly. Firly, seperti apa nih pesan-pesan yang ingin kamu sampaikan ke teman-teman kita di luar sana yang sama-sama seusia kamu nih? Untuk pesan-pesan dari saya, teman-teman tetap semangat latihan karena masih banyak lagi event-event yang berikutnya untuk yang diikuti. Jadi jangan menyerah untuk latihan. Nah, yang penting latihan nih kalau Latihan, Firly ya. Terus latihan ya, jangan sampai sakit-sakit, jaga kesehatan ya. Iya. Jadi buat Tribuners harus tetap semangat nih ya untuk mengejar impian-impian cita-cita kalian. Pastinya kalau misalnya kita pada saat ini mungkin tidak mampu, mungkin ada padumpang yang lain di luar sana yang bakal nge-support kalian. Jadi jangan pernah pantang menyerah, terus berusaha setiap harinya. Iya, Tribuners, ini udah di akhir acara di episode Cakap-Cakap Komunitas kali ini. Pastikan untuk selalu menonton untuk episode Cakap-Cakap yang lainnya ya. Makasih banyak buat Mami, untuk Bang Firly, Pak Dumpang udah datang ke sini. Iya, Sehat selalu. makasih Untuk Firly banyak. makin sukses lagi. Amin. Bawa nama Indonesia ke luar negeri lagi. Untuk di Australia, Malaysia mungkin sampai ke Amerika nantinya. Amin ya. Semangat terus. Pak Dumpang juga selalu tebarkan kebaikan terus ya Pak. Bapak keren banget. Terima kasih. Bapak luar biasa. Baik, Tribuners, makasih juga udah menyaksikan episode kali ini. Kalau gitu aku Molly dan para narasumber dan juga kru yang bertugas pamit undur diri. Bye-bye.